Selamat pagi, salam sehat selalu. Bertemu kembali dengan Bu Adni dalam pelajaran Matematika Wajib. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang jenis fungsi dan sifat fungsi. Mari kita mulai. Jenis fungsi yang akan kita pelajari tidak banyak, hanya 8. Yang pertama fungsi konstan, fungsi identitas, fungsi linier, fungsi kuadrat, fungsi nilai mutlak atau fungsi modulus, fungsi tangga atau fungsi nilai bulat terbesar, fungsi genap, dan terakhir nanti fungsi ganjil. Sekarang kita mulai dari fungsi konstan. Biasanya ditulis dengan fx sama dengan k. K itu suatu konstanta. Suatu fungsi dari himpunan A ke himpunan B disebut fungsi konstan bila setiap anggota A dipasangkan dengan anggota B yang sama. Saya kasih contoh dengan diagram Venn. Ini dia. Kalau ini X dipasangkan dengan 1, Y dengan 1, Z juga dengan 1. Atau bisa juga seperti ini kalau dalam bentuk grafik. Oke, 1 dengan angka 2 ini, 2 dengan 2, 3 dengan 2, negatif 1 dengan 2, negatif 2 dengan 2, negatif 3 dengan 2. Berapapun nilai X yang ada di sini, pasangannya adalah 2. Yang kedua, fungsi identitas. Biasanya ditulis dengan fx sama dengan X. Suatu fungsi dari A ke A dengan A sembarang himpunan yang tidak kosong adalah bila setiap anggota A dipasangkan dengan dirinya sendiri. Ini contohnya. 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3. Kalau dalam gambar seperti ini. 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, 1 dengan negatif 1, negatif 2 dengan negatif 2, dan seterusnya. Oke. Yang ketiga, fungsi linier. Kadang ditulis fx sama dengan ax ditambah b. Suatu fungsi dari bilangan real ke bilangan real dengan A dan B suatu konstanta dan A tidak sama dengan 0. Grafik fungsi linier berupa garis lurus yang tidak sejajar dengan sumbu X maupun sumbu Y. Grafik ini memotong sumbu X di titik min B per A, 0 dan memotong sumbu Y di titik 0, B. Contoh, saya punya 2X dikurangi 4. Fx sama dengan 2X dikurangi 4. Titik potong sumbu X-nya 2,0. Titik potong sumbu Y-nya 0,-4. Tinggal masuk ke rumus ya. Ini kan artinya A-nya adalah 2, B-nya adalah negatif 4. Gitu ya. Atau kadang kita tulis dalam kandang ayam. Untuk X sama dengan 0, Y-nya negatif 4, Bu. Untuk Y sama dengan 0, X-nya 2. Ini gambarnya. Fungsi linier berupa garis lurus. Oke. Yang ketiga, fungsi kuadrat. Suatu fungsi di mana A, B, dan C suatu konstanta dan A juga tidak sama dengan 0. Grafiknya berupa parabola dan kita pernah menggambarnya di semester 1. Bisa dilihat lagi materi pada tanggal 17 November 2020. Jadi saya tidak perlu mengulang. Gitu ya, silahkan buka lagi. Contoh, ini gambarnya. Nanti yang berhubungan dengan ini, berkaitan dengan ini, lihat lagi ya di materi 17 November 2020. Kemudian fungsi mutlak, nilai mutlak atau fungsi modulus. Ini juga pernah kita kerjakan
pernah kita pelajari di semester 1. Fungsi ini memasangkan setiap bilangan real dengan nilai mutlaknya. Kita sudah pernah menggambarnya pada materi tanggal 11 Agustus 2020. Silahkan dibuka lagi juga. Saya tidak akan membahasnya juga. Contohnya ini dia. Ini gambarnya. Buka lagi ya, biar ingat lagi. Yang keenam, fungsi tangga atau fungsi nilai bulat terbesar. Ini simbolnya. Didefinisikan ini bila dan hanya bila di sini n lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan n plus 1 definisinya. Untuk bisa kita menggambar grafik. Ingat ini definisinya. Dengan demikian, kalau saya punya harga mutlak x dari sama dengan min 3, maka ini n, kalau ini n, ini min 3, ini min 3, ini n plus 1, maka min 3 ditambah 1, min 2. Lihat, ini pakai sama dengan ini enggak. Kalau negatif 2, ini negatif 2, ini negatif 1, sama dengan ini enggak pakai. Jadi, untuk negatif 1 sampai dengan 3, ini, kalau kita sudah punya ini, baru kita gambar. Nah, ini dia. Negatif 3 sampai negatif 2. Mana? Negatif 3 sampai negatif 2. Ini negatif 3, ini negatif 2. Terus, belum terlihat tandanya, Bu. Oke, yang negatif 3 tertutup. Maka ini tertutup, ini terbuka. Yang di sini, negatif 2, negatif 1, ini tertutup, terbuka. Sama dengan ini juga tertutup, terbuka. Jadi yang sebelah kanan yang terbuka ya. Nah, ini dia fungsi tangga. Ya, jadi kalau kamu mau menggambar, buka dulu satu-satu seperti ini. Oke, sekarang yang ketujuh, fungsi genap. Suatu fungsi fx disebut fungsi genap bila grafiknya simetri terhadap sumbu y, yaitu f min x sama dengan fx untuk semua bilangan real x, elemen domain f. Nih contohnya. Tunjukkan bahwa fx sama dengan x kuadrat, x elemen real adalah fungsi genap. Kita mulai dari soal. Lihat definisinya, f min x sama dengan fx. Maka saya akan mulai dari fx ini saya ganti min x. X-nya saya ganti min x. Ini langkah, harus kamu tulis. Kalau ini sudah ditulis, baru kita hitung. Min x dikuadratkan hasilnya x kuadrat. X kuadrat itu apa? Fx. Maka fungsi genap. Karena terbukti bahwa f min x sama dengan fx. F min x sama dengan fx. Oke? Iya. Sekarang fungsi ganjil. Suatu fx disebut fungsi ganjil bila grafiknya simetri terhadap titik asal. Titik asal itu apa toh? Titik asal itu titik 0,0, titik O. Ya, ini dia. Sudah saya tulis di sini ternyata. Yaitu kita harus bisa menunjukkan bahwa f min x sama dengan min fx untuk semua bilangan real x anggota domain f. Kita lihat contoh berikut. Ini. Kita mulai dari fx sama dengan x pangkat 3. X-nya saya ganti dengan min. Ini saya ganti. Min x dipangkatkan 3, kita punya min x pangkat 3. Dengan demikian, di sini min fx karena x pangkat 3 adalah fx. Jadi, dia fungsi ganjil. Oke, sudah bisa membedakan ya fungsi ganjil dan fungsi genap. Sekarang kita lihat contoh 8. Tentukan fungsi berikut, fungsi genap, fungsi ganjil, atau
bukan fungsi genap dan bukan fungsi ganjil. Ini soal saya. 3. Kita mulai dari yang A. Caranya, X-nya kita ganti min X. Langkah ini harus kamu tulis, tidak boleh dilupakan. Ingat, itu cara kita mengerjakan. Karena Bu Adni selalu minta langkah harus ada. Kalau sudah diganti min X, baru kita kerjakan. Min X dikuadratkan, X kuadrat. Bentuk ini sama dengan Fx. Maka F min X sama dengan Fx. Jadi kesimpulannya fungsi genap. Sekarang yang B. X-nya saya ganti dengan min X. Ini min X, ini saya ganti min X. Ini. Baru kita hitung. Diperoleh min X pangkat 3 plus 5X. Kemudian, karena ini min, ini plus, maka min saya keluarkan. Nah, ini dia. Ini min saya keluarkan. Sedangkan ini adalah si Fx. Dengan demikian sama dengan min Fx. Jadi fungsi ganjil. Yang C, saya punya 2x ditambah 1. Saya ganti min. Ini dia. Coba kita lihat. Kalau di sini saya keluarkan F min X, itu min buka kurung 2x min 1. Ini min, ini plus. Berarti tidak sama dengan min Fx. Betul enggak? Tidak sama dengan min Fx. Yang di sini, ini plus, ini sama dengan plus, ini min, ini plus. Berarti juga tidak sama dengan Fx juga. Oke, karena tidak sama dengan semua, ini tak keluarkan juga tidak dikeluarkan juga tidak, maka bukan fungsi genap dan bukan fungsi ganjil. Sudah bisa ya membedakan fungsi ganjil dan fungsi genap? Sekarang saya mau lanjut ke sifat fungsi. Sifat fungsi yang akan kita pelajari adalah surjektif, injektif, bijektif. Mari kita mulai. Fungsi surjektif. Kita sebut fungsi surjektif bila setiap anggota di B mempunyai pasangan di A. Contoh, ini dia. Anggota di B punya pasangan di A. Ini juga sama. B punya pasangan di A. Ini contoh yang lain. Oke. Yang kedua, fungsi injektif atau fungsi 1-1. Disebut fungsi injektif bila setiap anggota B yang berbeda mempunyai pasangan yang berbeda di A. Dengan kata lain, bila FA1 sama dengan FA2, maka A1 sama dengan A2. Atau apabila A1 tidak sama dengan A2, maka FA1 tidak sama dengan FA2. Maksudnya apa? Kita lihat pada diagram Venn. A1 tidak sama dengan A2, 1 tidak sama dengan 2, maka pasangannya juga berbeda. Kemudian yang B, ini X dan Y pasangannya berbeda juga. Bisa juga seperti ini. Dalam kasus ini, tidak perlu semua anggota di B mempunyai pasangan di A. Jadi, kalau misal di sini ada angka 4, ini juga injektif. Begitu ya. Yang ketiga, fungsi bijektif. Bila setiap anggota A berpasangan dengan tepat satu anggota di B. Demikian juga sebaliknya, setiap anggota di B berpasangan dengan satu anggota di A. Maka kita namakan korespondensi 1-1. Dengan kata lain, fungsi tersebut pasti surjektif dan injektif. Contoh, ini dia. Masing-masing satu-satu ya. Ini. Sekarang kita lihat contoh soal. Tentukan fungsi berikut surjektif, injektif, dan atau bijektif.
Siapa tahu bisa double jawabannya. Saya punya 4 soal. Kita mulai dari diagram Venn ini dulu ya. Ini dia. Apakah dia surjektif? Apa definisinya tadi? Setiap anggota B punya pasangan di A. Ya, dia surjektif. Apakah dia injektif? Injektif itu apa? Setiap anggota B punya pasangan tepat 1 di A. Ini angka 2 ini pasangannya ada 2, X dan Y. Jadi dia tidak injektif. Kalau tidak injektif pasti juga tidak bijektif. Lanjut. Ini. Apakah dia surjektif? Setiap anggota B mempunyai pasangan di A? Ini ada yang nggak punya pasangan. Berarti bukan surjektif. Tetapi, apakah dia injektif? Setiap anggota B mempunyai pasangan tepat 1 di A. Itu definisi injektif? Ya. Angka 1 dengan Y, 2 dengan X, 3 dengan Z. Maka dia injektif. Sekarang kita lihat gambar ini. Surjektifkah? Ya. Injektifkah? Tidak, karena 4 punya pasangan negatif 2 dengan 2. Ini pasangannya ada 2. Ya ini sama ini. Oh enggak, yang ini Bu. Oke, ini sama ini ada 2. Jadi dia hanya surjektif. Apakah ini surjektif? Ya. Injektif? Ya. Bijektif? Ya. Gitu ya. Oke. Sudah ada bayangan? Untuk injektif, surjektif, bijektif? Coba kita cek. Kerjakan latihan berikut. Bener enggak? Sudah jelas. Semoga tidak ada kesulitan ya. Ya. Silahkan, apa yang kamu simpulkan pada materi pagi ini? Sekian dulu pertemuan hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Seperti biasa, jangan lupa pesannya. Tetap jaga kesehatan, rajin mencuci tangan dengan sabun, jaga jarak, memakai masker bila terpaksa melakukan aktivitas di luar rumah. Terima kasih.